fokus kepada market dari Indonesia-nya saja. Mereka memang ada. Dan dia muter-muter, bahkan kalau dia utang aja nih, dia nggak perlu cash-nya itu mungkin dari utang aja, diputer, return-nya jauh lebih besar. Misalnya. Nanti kena pom-pom lagi. Disclaimer teman-teman. Misalnya. Halo teman-teman, balik lagi ke Stock Talk episode ke-7. Jadi tadi kita udah bahas ya, di episode selanjutnya kita udah bahas tentang dividen gitu ya, seberapa penting dividen itu. Nah, sekarang kita bakal kulik lebih dalam lagi dari para bintang tamu kita hari ini gitu ya, tentang dividen trap dan juga perbandingan antara dividen di Amerika sana dengan di Indonesia gitu. Oke, saya mau tanya ke Pak Tom Hardy dulu nih Pak. Kalau kita ngelihat di Amerika sana gitu ya Pak ya, kan itu banyak tuh di saham-saham yang membagikan dividennya itu kecil gitu, bahkan ada beberapa yang nggak membagikan dividen gitu kan, tapi ya investornya pede-pede aja gitu, tetap buy, terus sahamnya juga naik terus gitu kan ya Pak ya. Kalau di Indonesia itu kan jadi perdebatan tuh selalu, kalau nggak bagi dividen gitu kan. Nah, kalau pandangan Bapak tentang Amerika sama Indonesia ini gimana nih Pak? Oke, sebenarnya kondisi pasar saham di Amerika itu unik sekali. Di 10 tahun terakhir performanya tidak ada yang mengalahi. Jadi perekonomian Amerika itu jalan sendiri dan ditopang juga dengan kebijakan suku bunga yang rendah. Ya, betul, kebijakan suku bunga rendah itu saham-saham yang growth akan diuntungkan. Dan yang kedua adalah polisi tentang pajak progresif. Jadi kalau di sana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak atas dividen juga lebih tinggi. Oke, betul. Jadi dua hal ini yang sebenarnya membedakan bagaimana cara kita melihat dividen di Amerika dan di Indonesia. Oke. Jadi ya memang itu sedikit perbedaan ya. Satu juga ya dari suku bunga karena rendah. Growth stocks itu kan jadinya tetap, wah ini uang murah nih, jadinya kan growth stocks semuanya berjaya gitu kan. Dan growth stocks punya rata-rata bagi dividennya kecil karena memang biasa dibalikin lagi untuk ekspansi gitu ya Pak ya. Betul. Dan juga di sana itu ada kebijakan yang berbeda nih tentang pajak gitu. Kalau kita kan di sini pajaknya fix, pokoknya terima dividen 0% sekarang ya. Kalau kemarin itu kan 10% gitu ya. Asalkan 0% ini asalkan diinvestasikan kembali gitu ya. Sedangkan kalau di Amerika sana itu pajaknya progresif, makin kaya, makin banyak pendapatannya gitu ya, itu pajaknya makin tinggi. Jadi ada sedikit perbedaan juga nih dari demand para investor. Nah, kalau dari Pak Thomas Pak, gimana Pak pandangannya tentang Amerika dan Indonesia ini? Ya, kita mungkin harus pahamin juga gitu ya perbedaan perbedaan skala bisnis antara emiten-emiten di Amerika dengan emiten-emiten di Indonesia. Kalau kita ngomong emiten-emiten di Amerika, contoh Google, itu skalanya adalah global. Ya, Google siapa yang negara mana yang ada Google? Apple negara mana yang nggak ada produk Apple? Dan istilahnya emiten-emiten lain yang skalanya global. Beda dengan emiten-emiten yang ada di Indonesia. Kalau emiten di Indonesia masih sekarang fokusnya adalah fokus kepada market dari Indonesia-nya saja. Mereka memang ada ekspor penjualan, tetapi itu tidak bisa, istilahnya tidak bisa yang terlalu besar lah. Paling yang benar-benar satu-satunya produk yang saya lihat dari Indonesia bisa ke skala global, ya mungkin hanya produk-produk dari Indomie gitu ya, Sido muncul, dan sangat sedikit produk-produk Indonesia yang bisa masuk ke skala global, dan itu pun dengan brand yang segitu kuat pun juga mereka nggak bisa se-ekspansi global kayak emiten-emiten di Amerika. Terbatas ya Pak ya? Betul. Sehingga karena skalanya global ya, maka tentu capex-nya pun menjadi berbeda antara emiten di US dengan emiten di Indonesia. Contoh, di tahun lalu misalkan kita lihat Apple, kalau saya nggak salah ingat, dia berinvestasi untuk capex sekitar 400 billion US dollar, atau kalau kita rupiahin 6.000 triliun, itu jumlahnya besar sekali gitu. Ya, sedangkan kalau emiten Indonesia, ya ketika udah sampai titik tertentu dia nggak bisa apa-apa lagi karena skalanya cuma bisa sampai seperti itu aja. Jadi ya karena kalau misalkan udah nggak ada dana, udah nggak bisa ekspansi lebih besar lagi, mendapatkan laba, ya mereka akhirnya akan tetap membagikan menjadi sebuah dividen. Itu sih kalau dari saya. Ya itu betul sih. Kalau ngelihat US sama Indonesia nih ya, kan marketnya juga beda. Amerika udah global semuanya, going global. Hampir semua negara itu menggunakan beberapa produk dari Amerika gitu. Sedangkan di Indonesia masih fokusnya ke Indonesia aja. Perbedaan itu yang menyebabkan capex-nya beda,
terus juga ya penggunaan uangnya juga beda, jadi menyebabkan keputusan antara membagikan dividen dan juga di retain gitu ya, atau ditahan labanya itu menjadi berbeda. Ya, oke, selanjutnya kita tanya ke Pak Robert nih. Kalau menurut Pak Robert gimana Pak bedanya antara dividen yang kecil di US atau bahkan nggak bagiin sama Indonesia nih yang masih ribut-ribut nih bagiin dividen? Menurut Bapak gimana nih Pak? Ya, saya kutip WB mungkin ya. $1 ditanam kembali dengan $1 dikeluarkan dari perusahaannya. Lebih menghasilkan return yang mana gitu. Kayak Amerika kan tadi kan udah dicontohkan ya, Apple, Google. Saya ambil contoh Amazon lah. Amazon tuh kan dari awal berdiri kan dia nguras capital banyak gitu. Iya. Dia minta dari ayahnya venture capital. Itu kan butuh modal banyak dan dia masih rugi. Gimana cara bagi dividen? Mendingan duitnya itu dia bangun jaringan logistik. Mereka kan sebenarnya logistik company. Terus dia sewa kapal, bahkan dia beli kapal, dia beli pesawat terbang. Jadi boro-boro mikirin dividen. Mendingan dia bikin jaringannya sebagus mungkin, infrastruktur sebaik mungkin, plus dia juga ada web service kan, yang malah menghasilkan profit yang jauh lebih besar daripada titik awal dia gitu. Nah, $1 ditanaman kembali di Amazon itu jauh lebih menghasilkan return dibanding dia harus membagi dividen. Ya, nah beda kalau misalnya kita bicara Unilever lah misalnya, dia nggak perlu bangun pabrik gede-gede lagi, beli mesin aja cukup, dan dia muter-muter. Bahkan kalau dia utang aja nih, dia nggak perlu cashnya itu mungkin dari utang aja diputer, returnnya jauh lebih besar lagi kan. Jadi dia nggak perlu nanemin lagi, dia keluarin dividen semua gitu. Memang harus lihat dari kapasitas perusahaannya juga ya. Dia harus kayak Amazon misalnya yang masih punya kemampuan untuk berkembang lebih besar lagi, ya mending ini tadi ya, dolarnya itu lebih baik dikapitalisasi lagi ke perusahaan gitu ya, dibandingkan dibagikan ke dividen. Sedangkan kalau ya memang kayak di Indonesia yang memang sudah mature, nggak bisa expand keluar juga, ya lebih baik uangnya dikeluarkan sebagai return kepada investor gitu. Betul. Ya. Nah itu dia teman-teman bedanya antara market di Indonesia dengan market di US sana. Nah Pak, kita kan tadi udah bahas nih ya bedanya nih dari sisi company gitu ya, kenapa dia bagiin atau enggak, kita sebagai investor harus apa. Sekarang saya mau bahas tentang aksi di market gitu ya, market action, tentang dividend trap gitu kan. Kan banyak nih investor-investor baru yang punya pikiran tuh gini, oke, kita bisa untung dari dividen gitu kan, tapi dividen itu dibagiin setahun sekali nih gitu kan. Mereka sebagai investor tuh mikirnya gini langsung, oh dibagiin di tanggal 2 Mei misalnya gitu. Dia beli di tanggal 1 Mei atau enggak 2 Mei gitu kan. Ternyata pas dia beli, dia dapat dividen, besoknya sahamnya jatuh gitu kan. Nah orang-orang sebutnya kan dividend trap gitu ya, karena habis itu langsung jatuh gitu. Nah kalau bapak-bapak sekalian nih yang udah lama di market, memandang dividend trap itu gimana? Apakah sebenarnya itu jadi resiko ya, karena beli saham high dividend yield, high yield gitu kan ya potensi nih jatuh, jadi jangan dibeli mendingan, atau ngelihatnya sebagai ya itu memang market action, wajar, harus analisa apalagi nih yang harus dianalisa juga gitu. Saya mulai dari Pak Thomas ya Pak ya, gimana Pak? Dividend trap ya memang fenomena yang saya nggak tahu kenapa jadi banyak dibahas gitu ya saat ini. Sekarang tapi teman-teman juga perlu sadari, ketika perusahaan membagikan dividen, uangnya memang cashnya berkurang, tetapi tidak ada perubahan kinerja. Kalau perusahaan itu bisa menghasilkan laba sekian dan memang kinerjanya masih bagus, maka di tahun depannya juga perusahaan itu bisa memiliki kinerja yang sama atau bahkan lebih baik lagi ya. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Jadi banyak dari teman-teman investor senior juga justru mengambil peluang ketika ketika ada aksi jual seperti ini, kan dia udah tahu nih akan dapat dividen sekian, maka justru mereka akan beli, menikmati penurunan harga. Jadi ibaratnya dapat diskonnya lebih gede, perusahaannya sama bagusnya, growth-nya juga mungkin dia tahu bahwa itu akan lebih baik lagi di masa mendatang, ya why not, justru kita akumulasi gitu Pak. Jadi ya menurut saya teman-teman harus bijak lah dalam menyikapi aksi dividend trap. Nah mungkin saya ada juga cerita lah satu pengalaman saya Pak Riko ya. Jadi kalau dulu saya tuh ada nulis artikel judulnya self-made dividend. Artinya bagaimana cara memanfaatkan momen kejatuhan harga saham setelah dividen ya, dengan istilahnya menjual sebagian ketika cum dead, habis itu jatuh ambil lebih banyak lagi gitu ya.
Cuman itu akhirnya ilmu yang saya pakai di tahun 2020 karena habis itu saya kena hukum sama market. Jadi saya ingat sekali di akhir 2020 ITMG waktu itu mau bagi dividen, saya jual sebagian tuh pas lagi kumdet ya jual 10%, harapannya dari 8.000 turun ke 6.000-an gitu kan. Enak dong, jual dapat lagi lebih gede, apalagi ITMG waktu itu dividennya cuma kecil lah pas lagi 2020 akhir. Harga tidak pernah ke 6.000, malah naik-naik terus. Akhirnya saya malah kehilangan barang. Jadi hati-hati teman-teman yang ya istilahnya apa ya, kayak ngafalin gitu ya, kalau habis jual, habis kumdet pasti jatuh segala macem, gua akan bisa untung ketika jual pas kumdet, belum tentu. Jadi kembali lagi pada kinerja, kalau kinerja masih lebih baik ya udah bertahan aja, atau bahkan akumulasi menikmati kejatuhan harga setelah pembagian dividen. Itu sih kalau dari saya. Ya ini menarik nih. Jadi memang kalau investor yang baru nih ya Pak ya, biasanya kan ya tadi ya yang beli terus berharap wah untung nih gitu. Tapi ada juga yang kayak tadi kan Bapak bilang ya, turun dulu beli ngarep untung. Tapi itu malah jadi resiko. Ini yang orang-orang tuh nggak pikir gitu ya, bahwa resiko kehilangan barang atau ketinggalan kereta itu sebenarnya resiko juga nih, karena untung kita mengecil gitu kan. Tuh, oke. Lanjut nih ya, saya tanya ke Pak Tom Hardy, gimana Pak kalau dividen trap gitu Pak? Oke. Buat mereka yang sudah lama di market, mereka akan tahu bahwa yang terjadi pasca pengumuman dividen sampai Camdet sampai selesai itu tidak selalu seperti yang dibayangkan. Ada yang habis pengumuman dividen harusnya kan naik, malah ada yang turun terus sampai Camdet juga masih turun. Oke. Nah, ada juga contoh kedua yang seperti Pak Thomas katakan, habis Camdet turun sebentar, habis itu roket udah nggak ada pullbacknya lagi. Itu istilahnya kena gocek. Iya, betul. Ini sering jadi pertanyaan juga soalnya nih. Nah, jadi dari situ saya mengambil kesimpulan, daripada kita menebak apa yang bakal terjadi, as long emitennya bagus, kita suka kinerjanya, kenapa kita nggak bertindak based on apa reaksi market terhadap dividen ini? Tentu saja yang menguntungkan buat kita. Jadi misalkan kalau dia jatuhnya, loh kok udah diumumin dividennya segini, kinerjanya bagus, kok dia malah turun? Oke, ya itu berita bagus. Pada saat Camdet malah turun, ya udah kita akumulasi di sana. Malah itu akan jadi menguntungkan buat kita. Oh, ini strategi baru nih teman-teman. Jadi bukannya cuma ngira-ngira ya Pak ya, ngira-ngira, wah ini kayaknya besok lebih baik ngambil gini nih, tapi kita mempersiapkan strategi kita based on market reaction. Gitu ya Pak ya. Kalau menguntungkan buat kita take action. Kalau misalkan enggak, ya udah biarin aja. Oh ini menarik nih teman-teman. Kalau dari Pak Robert gimana Pak tentang dividen Pak? Saya percaya value trap, tapi saya nggak percaya dividend trap. Karena dividend trap menurut saya itu no issue sih, menurut saya sih no issue. Karena itu lebih ke price action jangka pendek kan. Tetap patokannya dari jangka panjang itu nggak gitu bukan masalah sama sekali. Tapi kalau ngomong menyesatkan ya udah kita sekalian ngomong menyesatkan deh. Saya juga ada dividend play kalau lagi iseng gitu, yaitu yang pertama gudang garam dan ITMG. Tadi kan ITMG udah dibahas. Dan kita sepakat ITMG dari 8.000 dia nggak akan turun lagi tadi kan 6.000, dia malah naik. Risiko floating profit kita berkurang itu masih lebih baik kita ambil dibanding kita risiko hilang barang. Betul. Apalagi kalau ngeliat harganya sekarang udah 28, kemarin sampai hampir 30.000 ya? Sempat 30 kayak. Terus habis dividen dia turun 21.000 kan? Iya. Saya ambil lagi dikit tuh, walaupun nggak ini. Jadi maksudnya secara jangka panjang ini barang ini bisa 50.000 misalnya. Nanti kena pom-pom lagi. Disclaimer teman-teman. Misalnya. Ya kita, kalau saya sih udah ini barang bisa 40 atau 50.000 misalnya gitu. Dia 20.000 ya masih beggar misalnya gitu. Saya ambil. Jadi kalau ada orang yang membuang barang setelah Camdet, saya ambil. Tapi saya nggak akan lepas barang saya pas Camdet. Nah, beda misalnya GGRM misalnya kemarin. Kita tahu ini tertekan. Beruntung ada isu Japan Tobacco. Saya beruntung. Kalau nggak mungkin cuma naik-naik dikit gitu loh. Nah, jadi itu juga agak risiko sih sebenarnya. Tapi ya kembali, kita mau nyesat ya sesat sekalian lah kita ini. Tinggal taruhannya mau seberapa banyak dan dari porsi kita. Nah, sehingga pas Camdet saya lepas. Bisnisnya udah nggak dipercaya, saya nggak percaya lagi udah. Saya lepas, udah saya fokus ke yang bisnisnya itu memang bagus. Dividen Camdet atau XDET itu nggak pengaruh buat saya.
Tapi kalau hasil harga murah lagi, ya kita tinggal ambil. Berarti sama ya Pak ya, kurang lebih ya strateginya sama. Kita lihat price action gitu ya dari market, marketnya bertindak seperti apa, justru kita jadikan itu strategi buat kita, apakah ngasih keuntungan lebih atau enggak ya. Tapi bukannya beli based on, oh ini kasih dividen tinggi doang gitu ya, tapi kita harus lihat kinerjanya juga gitu ya, prospek ke depannya. Nah ini semoga nih jadi masukan juga nih buat teman-teman, jadi tambahan ilmu pengetahuan gitu ya, supaya nggak kejebak sama cuman dividennya tinggi gitu. Dividen bisa aja memberikan kita keuntungan, tapi kalau seandainya fundamentalnya nggak bagus, bukan nggak mungkin juga sahamnya turun lagi lebih dalam gitu. Tapi kalau memang fundamentalnya bagus, kuat, masih menjanjikan growth gitu ya, walaupun turunnya lebih jauh dari dividen, kita punya rasa aman gitu ya Pak ya. Kita punya rasa aman bahwa ini memang perusahaan bagus dan kedepannya pasti untuk tumbuh lagi gitu. Nah, itu dia teman-teman tadi tentang perbedaan antara dividen di US dan di Indonesia dan juga tentang dividen trap. Nah, di episode selanjutnya kita bakal masih bahas tentang dividen dan kita akan tanya-tanya nih, kira-kira ada nggak nih kisi-kisi atau tips dari para suhu kita nih ya, dari para mentor nih, kira-kira ada nggak nih kira-kira apa yang bisa menjadikan kita investor yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, kita ketemu lagi di Stock Talk episode selanjutnya. See you. Tapi murah kan? Kita maunya begitu kan? Maunya murah pasti Pak. Plastik, saya nggak sebut kalau di emiten, tapi teman-teman bisa nebak lah apa ya. Plastik ya Si teman-teman plastik ya. gitu ya. Plastik gitu. Ya yang ada oktopusnya, ataupun yang Ini tuh kayak clue, tapi jelas gitu.